Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sedang jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Yang akan mengisi tausiah Ramadan kita pada malam ini adalah Ustaz Haji Sulaiman Muhammad Hasan LC.MH. Adapun imam tarawih kita adalah Ustaz Mawazi Siddiq. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah memberikan peluang, kesempatan serta umur yang panjang kita dipertemukan dengan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan keampunan dan pembebasan dari api neraka. Salawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini saya tidak mengupas tentang puasa dan tidak mengupas juga tentang Ramadan, karena pasti banyak penceramah yang mengupas mengkaji tentang Ramadan. Tapi saya ingin mengkaji malam ini terkait satu tema. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu di bab yang ke-36, An-Nafaqah 'alal 'iyal, kewajiban memberi nafkah kepada keluarga ataupun tanggungan. Ada satu hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Amr ibn al-As kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersumber dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman ay yudayya may yakut." Sebetulnya hadis ini agak berat untuk saya sampaikan. Karena kenapa? Ini akan ada orang yang tersinggung. Ibaratnya kaum Lon, kaum yang lama lagi itu, dia mungkin merasa tersinggung untuk sampaikan hadisnya. Tetapi sebagai pelajaran pengajian, makna hadisnya, kafa bil mar'i, cukuplah bagi seseorang itu isma, dosa. Sebagai ulama menyebutkan dosa besar, ayyudayya may yakut, ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Banyak hal kalau terkait langsung dengan bab di kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi, bab yang ke-36 itu disebutkan nafkah. Artinya ada tanggungan nafkah yang harus diberikan. Kalau ibaratnya suami kepada istri, kalau ibaratnya ayah berarti kepada anak, dan semua yang menjadi tanggungannya. Kalau dulu diibaratkan dengan budak, tapi kalau sekarang kalau ada pembantu itu juga harus dikira juga, harus ditanggung juga kalau misalnya pembantu itu tinggal di rumahnya. Seakan-akan ketika kita mendengar hadis ini, mendengar rata-rata biasa. Sama lagi hadis yang lain, kafa bil mar'i kadiban ayyuhdisa bima
yasma. Cukup juga bagi dia dikatakan sebagai pendusta kalau dia cenderung menceritakan ke orang lain apa yang dia dengar tanpa dia klarifikasi. Nya serinci. Banda dengar bakok, hana ada periksa, hana ada pastikan betul atau salah, begah juga orang lain tau. Punya bahasa sekarang share. Mana kita mau bertanya, share juga orang lain, forward juga orang lain. Tapi hana ada jangan salah. Yang cukup bertanya dicap sebagai pendusta. Padahal tanya orang-orang bukan pendusta. Tapi gara-gara tak share yang kata lain hana betul, kita dianggap sebagai kadhibah, pendusta. Dan termasuk dalam hadis tadi, kitanya udah kemayang nak, tak puasa nak, dempu nak, hana tak lakukan dosa besar. Tetapi keluarga kita sia-siakan, itu isman, itu termasuk dosa besar. Banyak faktor yang mengakibatkan tidro-dro ulun hana pikiran nafkah kepada istri. Boleh jadi karena sedang bermusafir dan musafir itu panjang jauh lama tidak pernah kembali dan tidak dikira nafkahnya dosa. Nah, ada dulu jak Malaysia yang merendam dengan alasan ya minta rezeki. Tetapi keluarga yang ditinggalkan kadang-kadang tak tahu keluarga pengko minta rezeki gedrok itu dosa. Ada juga dia nak pergi ke mana-mana di rumah ada muai-muai di rumah. Tetapi tidak juga diberikan nafkah kepada istrinya. Itu juga dosa. Ada juga karena faktor lain, faktor sentimen, faktor bengeng, sehingga mengakibatkan hanya kira nafkah. Ataupun faktor lain gara-gara minta sebab itu. Kita inang sebab itu, mengkawin sebab itu. Karena yang kedua mengkawin matang laga, muda. Sehingga ada kelandau dengan yang mudanya. Yang tua anak bermelek, anak yang baik yang tua anak bermelek. Itu isma, itu dosa. Kemudian termasuk juga dalam kategori dosa yang bab nafkah yang mudah dipahami. Yang sering kita lupakan, kita tidak memberikan pendidikan yang baik yang sesuai dengan syariat kepada keluarga kita yang menjadi tanggungan kita, ini juga berdosa. Jadi bukan hanya nafkah, pendidikan syariat, pendidikan agama harus diberikan kepada keluarga. Kalau tidak, kita yang berdosa. Hari ini, maaf cakap saya katakan, kadang-kadang anak katanya, mungkin saja original katanya, mungkin anak gadis katanya, yang mencium-cium bak nonton. Hidung, ada duku hidung, kita buka pan, aku buka hidung, jalan berkata, hantar berkata, itu cik TV yang itu. Kemudian okeylah, kadang tidak di TV, tetapi di handphone. Hati-hati, kadang-kadang istri katanya, anak gadis katanya, dia main TikTok, pak HP, dengan nampak aurat, ataupun mungkin terbuka aurat, atau sesuatu yang mungkin menimbulkan nafsu terhadap ajnabi, orang laki-laki yang asing, itu kita berdosa. Dan itu termasuk dalam kategori penjelasan hadis tersebut ketika ada seorang ulama Mesir, Imam Ahmad, menyebutkan banyak contoh yang termasuk dalam kategori isman, dosa. Hadirin yang berbahagia, ada hal lainnya. Ditanya orang agama cakap berpegang, menyegaduh dan buat kedai kopi dan tawa telat, tawa jula malam, yang termasuk dalam kategori kita menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan kita. Tetapi ini sudah menjadi budaya. Cakap pakai berpegang berat, tak pegang kena nero dia. Tapi baik pengeng, tak pegang dia duduk. Ketika sudah menjadi budaya kadang-kadang boleh tak ingat supaya katanya nak kering becu. Nabi dalam hadis juga naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatruka ar-rajulu ahlahu lailan. Yang bermakna Nabi gelarang bagi orang agam dia mengetuk pintu istrinya ketika lewat malam.
Apa makna? Katanya dajak pak orang kopi. Nya jamu kerja dua, kerja tapi udah dua karena kayak beda lagi. Kerja udah dua, kerja beda lagi. Nabi gelarang untuk dia ketuk pintu rumah istrinya, pintu rumahnya sendiri ketika lewat malam. Untuk pok 2 malam dia ketuk pintu. Urina dengar-dengar. Kita juga mengapa-ngapa tak kurang agam kata tu pak warung kopi mana tak pegang apa tapi produk dari kuko. Di rumah urina dia dengar-dengar. Bandelah di bawah pintu tak kena dengar urina. Yang menurut dia juga katanya. Roh kurang agam. Kita memiliki hak mutlak wewenang kuno ibaratnya sebagai suami. Tapi kadang-kadang suami sekarang ini salah memaknai sebagai suami. Nabi tidak pernah kalau pulang, kalau sudah telat, Nabi kadang-kadang tidur di masjid. Pagian baru bawa rumah, tinggal rumah. Ini Nabi. Dan istri Nabi itu orang baik, tidak mungkin marah kalau Nabi ketuk pintu. Tetapi itu adab yang diatur oleh baginda Rasulullah. Ketuk pintu rumah dua macam punya kedelan dan Nabi kepraktekkan punya kedelan dua dan Nabi ke lepas masjid. Tapi cerita kalau kita orangnya ratib malam kita mah dekat. Walaupun kadang-kadang dia dah pintu kedua dan kunci kedua. Kira-kira terganggu enggak istri kita? Kita boleh lampu karena telat tahu. Bisa saja terganggu. Cuma kami tak bengeng kalau bengeng draw gelik. Urina tanya kadang-kadang bengeng, mana tahan mana. Tapi hanya tong pegang ni. Baru pegang mana ni. Urina hanya kita pegang ni dengan kebiasaan kita nyuragam yang wow galak-galak kita nyu. Kira-kira ada kan lagi kita nyu suami yang pak malamnya pak uronyo wow dalam malam. Dua pak warung kopi pegang apa? Hanya jelas duduk, hanya jelas tema. Bahkan lagi ni nak tema-tema tentang mahkamah syariah telah tunjuk saksi untuk kalau ru'yah yang tunjuk tema ataupun nak di Indrapuri nak tema tentang larangan hanaibi mutlawun yang tunjuk tema ataupun nak tema-tema lain sehingga hanya jelas yang pegahnya hanya kapasitas untuk pegah tapi pegah sih bersalahnya pegah lagi. Hai masa katanya orang awam ya salah ulama itu enggak salah. Hebat. Katanya orang awam salah ulama. Mengapa kata saja buat? Artinya yang kita sampaikan kembali kepada apa yang kita pegang kuno, le budaya katanya yang kata praktekkan saatnya kadang-kadang sudah menyimpang dengan nilai-nilai syariat yang katanya harus tahu dema Pak Arif. Punya ibarat kereta api kalau dia tidak berjalan lagi pada relnya di samping kereta api yang akan balik ataupun kereta api itu tak sampai kepada tujuannya karena sudah keluar daripada rel. Maka hadirin yang berbahagia, kembali kepada hadis yang kita sampaikan tadi, dianggap berdosa kalau suami menyia-nyiakan keluarga baik dari segi nafkahnya maupun dari segi pendidikannya dan segala yang menjadi tanggungan sebagai suami ataupun sebagai ayah baik untuk istri ataupun untuk anak. Jadi supaya kita tidak berdosa. Karena mungkin anda lakukan dosa yang lain tetapi tanpa kita sadari dengan perbuatan kita menyia-nyiakan istri kita, menyia-nyiakan anak kita, tidak kita berikan pendidikan yang baik, adab sopan santun, dan itu bagian dosa yang harus kita tanggung. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk kita benar-benar perhatikan anak kita baik salah dalam menerima pendidikan, baik salah dalam dia bergaul. Apalagi kalau sekarang ini di sekolah, di dunia pendidikan pun kadang-kadang ketika keaman, tetapi najib yang sifat kita gengser, sifat saling menghakimi, sifat poh gemukok sampai berdorong yang sering kita kadang terjadi. Semoga bermanfaat. Kita berdoa berjamaah. Hadanallahu iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الصلاة التراويح ورحمكم الله.